Sebuah video baru-baru ini menggemparkan di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang pria yang sedang berjalan sambil menenteng sesuatu. Beberapa orang yang melihat si pria tampak terkejut dan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka seperti tidak percaya tentang apa yang baru saja mereka lihat. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs dewasa, kejadian dari video tersebut terjadi pada tahun 2022 di salah satu kota besar di negara Iran. Diketahui seorang pria yang berada di dalam video tersebut bernama Sajjad Hidari. Saat itu dirinya berjalan dan tersenyum menyapa beberapa orang di dalam video. Yang menyeramkan dari pria itu adalah ketika dirinya berjalan, Sajjad Hidari membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dirinya membawa sebuah kepala dari seorang perempuan yang sudah terputus dari tubuhnya. Sajjad Hidari juga tersenyum dan terlihat bahagia ketika berjalan di depan beberapa orang. Si pria itu seperti merasa bangga telah melakukan tindakan sadis yang mengerikan itu. Dalam keterangan di beberapa artikel di situs dewasa, diketahui bahwa potongan tubuh dari seorang perempuan itu adalah tubuh dari istri si pria yang ada di dalam video tersebut. Beberapa jam sebelumnya, si pria bersama dengan saudaranya telah melakukan pembunuhan terlebih dahulu kepada perempuan itu. Perempuan yang menjadi korban kesadisan dari si pria itu bernama Mona Hidari. Seorang ibu muda yang berusia sekitar 23 tahun dan sudah memiliki satu orang anak. Kejadian sadis yang menimpa dirinya terjadi di rumah dari pria itu. Si perempuan itu sebelumnya disiksa terlebih dahulu oleh suaminya. Si pria melakukan penyekapan terhadap si perempuan dan dirinya juga melakukan pemukulan bertubi-tubi terhadap tubuh dari si perempuan. Mona Hidari sebenarnya juga sudah melakukan perlawanan, dirinya mencoba berteriak dengan sangat keras. Namun tetangga yang berada di sekitar rumah itu tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Tradisi dari masyarakat di negara Iran memang tidak memperbolehkan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Alasan itu yang membuat para tetangga di sekitar rumah dari Mona Hidari tidak ada satupun yang mencoba untuk datang. Dan karena tradisi tersebut, si pria yang bernama Sajjad Hidari itu dengan leluasa bisa memperlakukan istrinya dengan sesuka hati. Mona Hidari kemudian disiksa oleh suaminya dengan siksaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Wajah dari Mona Hidari dipukul beberapa kali menggunakan balok kayu, hingga kepalanya sampai mengeluarkan sirup merah yang mengalir membasahi lantai rumah. Setelah itu dada dari Mona Hidari juga dipukul, ditendang hingga payudara dari Mona Hidari sampai bengkak. Dalam kondisi tersebut, tubuh dari Mona Hidari sudah tidak lagi berdaya. Mona Hidari sudah pasrah dengan setiap perbuatan sadis yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Hingga pada puncaknya, si suami dengan perasaan yang sudah menggebu emosi, menikam leher dari Mona Hidari menggunakan sebuah pisau kecil yang sangat tajam. Setelah memastikan istrinya sudah tidak bernapas, si pria yang kejam itu selanjutnya memotong kepala istrinya hingga terputus dari tubuhnya. Dirinya juga kemudian membawa mengarak potongan kepala istrinya tersebut hingga beberapa kilometer dari rumahnya. Pihak terkait yang mendapat laporan dari orang-orang sekitar yang melihat Sajjad Hidari membawa kepala istrinya, kemudian langsung bergegas menangkapnya. Setelah Sajjad Hidari berada di kantor kepolisian, dirinya kemudian mengungkapkan alasan yang sebenarnya atas tindakan sadis pembunuhan terhadap istrinya tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan olehnya adalah sebuah kewajiban, membunuh istrinya adalah keharusan. Ini adalah sebuah harga diri dari seorang pria yang mesti dipertahankan, membunuh demi sebuah kehormatan. Dan dirinya juga mengaku bangga telah melakukan pembunuhan tersebut terhadap istrinya. Kejadian itu dinamakan honor killing atau membunuh anggota keluarga sendiri untuk membela kehormatan keluarga itu sendiri. Beberapa kejadian dari honor killing juga terjadi dengan cara yang paling sadis. Korban pembunuhan tersebut biasanya dibunuh dengan disiksa terlebih dahulu. Para korban juga biasanya dimutilasi beberapa bagian tubuhnya. Beberapa dari pelaku juga diwajibkan menunjukkan tindakan sadis pembunuhan tersebut ke beberapa orang. Dalam kasus ini seperti kejadian terhadap Mona Hidari. Si pelaku menunjukkan tindakan sadis itu dengan membawa kepala Mona Hidari untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Kesalahan dari Mona Hidari tidak bisa dimaafkan menurut keyakinan dari keluarganya. Untuk itu hukuman terbaik adalah membunuhnya dan menunjukkan pembunuhan itu ke setiap orang.
Lalu sebenarnya apa kesalahan dari Mona Hidari tersebut? Hingga kesalahan itu membuatnya menjadi korban pembunuhan atas dasar menjaga kehormatan keluarga. Mona Hidari adalah seorang perempuan yang cantik dan memiliki prestasi yang banyak di sekolahnya dahulu. Namun karena kehidupan keluarganya berada di garis kemiskinan, dirinya dipaksa untuk menikah muda dengan seorang pria yang masih ada ikatan keluarga dengan dirinya. Saat itu Mona Hidari berusia sekitar 13 tahun dan pria yang akan dinikahkan dengan dirinya berusia sekitar 22 tahun. Dalam tradisi pernikahan yang ada di negara Iran, memang memperbolehkan seorang perempuan menikah dengan usia yang masih sangat muda. Mona Hidari tidak bisa melakukan perlawanan atas paksaan orang tuanya untuk menikah. Dirinya juga merasa bahwa masih sangat muda untuk menjadi seorang istri. Terlebih perbedaan umur dengan suaminya itu terpaut sekitar 10 tahun. Singkat cerita, Mona Hidari dan Sajjad Hidari resmi menjadi sepasang suami dan istri. Mona Hidari kemudian tinggal bersama di rumah dari Sajjad Hidari. Mona Hidari mencoba dewasa di usia yang masih sangat muda. Namun nyatanya, pernikahan tidak semanis apa yang dirinya bayangkan. Terlebih sikap yang emosional dari suaminya membuat kehidupan pernikahan itu berjalan dengan sangat tidak bahagia. Mona Hidari beberapa kali sering dipukul oleh suaminya, beberapa kali juga suaminya bertindak sesuka hati terhadap dirinya. Kejadian penyiksaan dari suaminya itu berjalan hingga bertahun-tahun. Sampai Mona Hidari sudah memiliki seorang anak, sikap emosional dari suaminya tetap tidak berubah. Mona Hidari mencoba untuk terus bersabar. Dirinya juga merasa sendirian karena setiap Mona Hidari bercerita kepada orang tuanya. Orang tua Mona Hidari selalu membela tindakan suaminya tersebut. Hingga pada suatu waktu di usianya yang sudah 23 tahun dan anaknya sudah berusia sekitar 6 tahun. Ada seorang pria yang mengajak dirinya untuk pergi dari rumahnya berpindah ke sebuah negara Turki. Di negara Turki itu Mona Hidari juga dijanjikan untuk bisa bekerja. Penawaran itu kemudian membuat Mona Hidari merasa sangat tertarik. Dirinya sudah merasa lelah atas semua perbuatan yang dilakukan oleh suaminya itu. Dirinya yang sudah berusia sekitar 23 tahun itu ingin memutuskan hidupnya sendiri. Dirinya juga ingin merasakan rasa bahagia. Tanpa terlebih dahulu bercerita kepada suaminya, Mona Hidari kemudian memutuskan untuk pergi ke negara Turki. Dirinya ingin menentukan hidupnya sendiri tanpa bayang-bayang siapapun. Atas kejadian yang nekat itu, suami dari Mona Hidari kemudian merasa sangat marah terhadapnya. Keluarga dari Mona Hidari juga merasa dibuat malu akan tindakan dari Mona Hidari yang kabur dari suaminya. Ayah Mona Hidari bersama dengan salah satu kakaknya kemudian mencari keberadaan Mona Hidari di negara Turki. Setelah mendapatkan informasi, mereka selanjutnya menjemput Mona Hidari di sana. Setelah sampai di rumahnya, keluarga dari Mona Hidari kemudian kembali menyerahkan anaknya itu ke suaminya. Emosi dari Sajjad Hidari masih memuncak tinggi setelah bertemu dengan Mona Hidari. Dirinya memarahi dan memaki istrinya itu di depan orang tuanya. Dirinya kemudian mengajak Mona Hidari untuk pulang bersama dengan dirinya. Karena emosi yang masih terpendam dan sebuah keegoisan akan harga diri yang seolah sudah diinjak-injak oleh istrinya itu. Sajjad Hidari kemudian memutuskan untuk membunuh istrinya atas makna sebuah hukuman dari tindakan Mona Hidari.